Konnichiwa minasang, hari ini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Oke minasang, di sini kita sudah punya materi tentang persamaan kotoba. Di sini yang pertama ada taikeng suru yang artinya mencoba berpengalaman, sedangkan untuk keikeng surunya sendiri itu artinya berpengalaman. Jadi di sini penjelasannya itu kalau taikeng ini dia masih berkeinginan untuk mencoba ya minasang. Jadi dia di sini posisinya belum memiliki pengalaman dan ingin mencoba berpengalaman. Nah, sedangkan untuk taikengnya ini dia yang sudah memiliki pengalaman, jadi bisa disebutnya berpengalaman ya. Nah, ini lalu di sini juga kita punya kotoba seisho, sumazu, hajime, dan ichiban. Di sini juga artinya sama ya minasang untuk yang pertama-tama semuanya. Nah, lalu di sini kita punya materi tentang kochirakoso yang artinya disinilah. Ini juga fungsinya boleh untuk balasan yoroshiku atau ie doitashimaste yang artinya kalau kochirakoso ini biasanya itu kita membalas rasa terima kasih. Misalkan ada orang yang mengucapkan terima kasih atau arigatou gozaimasu. Nah, kita di sini balasannya kita boleh membalas dengan kochirakoso karena itu artinya saya juga berterima kasih ya minasang. Sedangkan untuk doitashimaste ini ada orang yang berterima kasih lalu kita balas dengan doitashimaste itu artinya dia sudah meminta bantuan yang tanpa kita balas gitu misalnya, membantu tanpa ada feedback, tanpa ada balasan. Nah, sedangkan untuk lahnya sendiri ini koso ini artinya lah, nah ya minasang. Lalu di sini kita punya dakara koso. Ini untuk artinya sendiri itu adalah oleh karena itulah. Di sini koso itu penguat untuk lahnya ya minasang. Nah, di sini ada syukang yang artinya kebiasaan, terus ada saiking atau konogoro artinya akhir-akhir ini sama saja. Lalu di sini ada dekirudake atau narubeku yang artinya sedapat mungkin. Ini nih dekirudake ya minasang, artinya sedapat mungkin. Ini juga kita bisa gunakan narubekunya. Lalu di sini ada suiei dan oyogimas. Di sini ada sama-sama yang artinya berenang. Namun suiei ini seperti nama aktivitasnya ya minasang, sedangkan untuk oyogimasnya sendiri ini melakukan aktivitasnya, ini bisa disebut oyogimas. Sedangkan untuk menyebutkan berenang atau renang itu kita pakai suiei. Nah, lalu di sini kita ada choking shimas dan tame shimas. Di sini choking shimas artinya menabung, sedangkan tame shimas ini mengumpulkan uangnya ya minasang. Jadi menabung ini sama saja seperti masing-masing. Ini saja tame ini sendiri seperti kita lagi usaha untuk mengumpulkan uang. Nah, kalau uangnya sudah terkumpul lalu kita tabung ya minasang, lalu kita bisa menabung. Ini juga sama saja ada kasegi shimas, itu sama saja seperti choking shimas. Lalu di sini kita ada shikarimas dan okorimas. Nah, untuk kedua ini sudah jelas ya minasang. Kalau marah itu adalah seperti bentuk emosi, sedangkan memarahinya itu adalah salah satu cara kita mengeluarkan emosinya ya minasang. Ini memarah itu tuh seperti kegiatannya. Nah, di sini kita ada tanoshimi yang artinya meminta bantuan, sedangkan onegaishimasu itu artinya tolong ya minasang. Nah, di sini kita punya cui. Ini untuk cuinya sendiri
cuinya atau cui shimas ini kita bisa diartikan waspada atau diperhatikan lebih ya minasang. Tapi bisa digunakan hati-hati. Kalau menggunakan hati-hati ini kalau ingin artinya hati-hati itu harus ada kata kerja lain. Nah, ini juga kita punya ada kyosukete. Ini hati-hati untuk hal biasa ya minasang. Kayak ketika ada orang mau pulang, kita bisa gunakan kyosukete atau hati-hati. Lalu kita di sini ada okonaimas yang artinya mengadakan, dan di sini ada arimas yang artinya ada untuk benda mati, atau bisa juga diartikan diadakan, mempunyai atau mengandung ya minasang. Nah, di sini ada mochimas, di sini artinya membawa atau mempunyai. Ini kata pembandingnya ada mote imas yang artinya mempunyai juga, sama saja. Lalu di sini kita ada hairimas yang artinya masuk atau mengandung. Ini untuk komposisi ya minasang. Misalkan di dalam makanan itu ada kandungan babinya, kita bisa gunakan butanikuni hairimas yang artinya mengandung masuk babi atau babi masuk, atau ini arti sesungguhnya adalah mengandung babi. Nah, seperti itu ya minasang. Nah, ini ada iremas yang artinya memasukkan. Ini lawan aktifnya dari hairimas ya minasang. Nah, sini lalu kita juga ada kirei yang artinya cantik, bersih untuk semua golongan. Lalu di sini ada utsukushi yang artinya indah, elok untuk pemandangan dan orang, konteks indah yang dipandang. Ini sama saja, namun umumnya utsukushi ini digunakan pada kalimat-kalimat yang puitis atau lebih ke arah puisi ya minasang. Karena kirei di sini kan bisa digunakan semua golongan, sedangkan utsukushi ini berbeda. Lalu di sini kita ada hongyakushimas yang artinya menerjemahkan data, dan ada suyakushimas yang artinya menerjemahkan secara lisan atau langsung. Nah, ini bedanya ya minasang. Bedanya kalau suyakushimas ini itu ibaratkan seperti translator yang langsung menerjemahkan bahasa lain pada orang yang tidak mengerti. Lalu di sini ada donbori yang artinya pencuri, dan di sini ada nusumimas yang artinya mencuri. Ini jelas beda ya minasang. Di sini kalau dorobonya ini seperti pelaku ya minasang, ini pelakunya, sedangkan nusumimas ini aktivitas mencuri, ini untuk pelakunya. Ini keisatsu dan keiking ini keikang ini sama-sama polisi, namun saya pernah tahu kalau keikang kalau tidak salah itu seperti gedungnya, lebih ke arah gedung atau instansinya ya minasang. Lalu di sini kita punya nemurimas yang artinya tertidur, dan nemas. Ini kalau nemuri itu lebih ke mengantuk lalu ketiduran ya minasang, bukan tidur yang secara niat, tapi ketiduran dalam artian tidur yang tidak disengaja. Lalu di sini kita ada nakama yang artinya teman akrab, lalu ada nakai yang artinya akrab, dan nakayoshi teman baik atau akrab. Di sini ada tomodachi dan shinyu dan yujin. Di sini ini golongan untuk relasi atau teman ya minasang. Sini jelas berbeda arti-artinya. Lalu di sini kita ada akemas yang artinya membuka dalam konteks bebas, ingin membuka atau saja. Sedangkan di sini kita ada hikimas yang artinya menarik atau membuka secara tarik ya, ini tuh minasang. Seperti kita membuka pintu. Untuk membuka pintu kita kan menurunkan knop lalu menariknya agar pintu itu terbuka. Sedangkan di sini ada hirakimas yang artinya membuka, itu untuk konteks kuncup atau rekat, itu bisa diibaratkan kita membuka
membuka buku yang awalnya tertutup lalu kita buka, itu awalnya dari bukunya rekat dulu ya minasang, lalu kita buka. Nah itu kita bisa gunakan hirakimas. Nah di sini ada denkyo sukemas yang artinya menyalakan listrik, dan denkyo iremas ini memasukkan aliran listrik. Ini juga berbeda ya minasang. Lalu di sini ada denkyo kesimas yang artinya mematikan listrik, dan denkyo kirimas yang artinya memutuskan aliran listrik. Lalu di sini kita ada kibung atau chousi dan taichu, lalu ada guai. Ini menjelaskan untuk kondisi badan ya minasang. Nah sebenarnya untuk kondisi badan itu hanya ada kibung dan taichu untuk kondisi badan, sedangkan untuk chusi itu penggunaannya bebas, bisa kondisi apa saja ya minasang, sama dengan guai. Lalu di sini ada shugo yang artinya berkumpul, dan kita ada tsugo yang artinya keadaan senggang untuk janji bertemu. Ini dua ini sebenarnya untuk shu artinya arti shu sendiri itu mirip, dan sugo ini waktu senggang. Misalkan kayak kita sudah punya waktu senggang lalu digunakan untuk janji bertemu. Nah selanjutnya kita ada sonogo dan sonoato. Ini sama-sama artinya setelah itu, namun kita bisa gunakan dalam konteks yang berbeda ya minasang. Nah di sini juga kita ada imas yang artinya ada untuk konteks manusia atau hewan, dan bisa digunakan dan bisa diartikan dengan mempunyai. Di sini juga sama saja ada mochimas yang artinya membawa atau mempunyai untuk konteks benda ya minasang. Seperti tadi di sini ada imas yang fungsinya atau artinya ada namun dalam konteks manusia atau hewan, sedangkan untuk arimas itu bisa diartikan ada namun konteksnya benda ya minasang, atau benda mati. Di sini kita punya shimemas yang artinya menutup, dan tojimas yang artinya menutup juga. Di sini lawan katanya ini ya minasang, tadi itu apa, akemas yang artinya membuka ya. Lawannya hirakimas tuh minasang. Lalu di sini kita punya kanjimas yang artinya merasakan. Lalu ada kimochi, ureshi, tanoshi. Ini itu perbedaannya sangat tipis ya minasang. Untuk kanjimas itu biasanya kita rasakan atau merasakan perasaan yang terlihat atau bisa dirasakan secara langsung. Misalkan kita menikmati es krim kan terasa di lidah kita ya misal. Nah itu bisa gunakan kanjimas. Ini suara makna lainnya itu sesuatu ya. Lalu di sini ada kimochi yang artinya perasaan juga, namun ini dirasakannya oleh hati yang merasakan senang ya minasang. Jadi kita tidak melihat atau kita hanya bisa merasakan perasaan itu. Nah, sedangkan di sini untuk ureshi di sini juga sama saja artinya senang, namun untuk perasaan hati. Ini hati yang berdasarkan kimochi yang ini ya minasang. Sedangkan untuk tanoshi sendiri itu artinya senang, namun konteksnya panca indera dan keadaan juga ya minasang, sama seperti dengan ini kanjimas ya minasang. Lalu di sini kita ada umai yang artinya mantap. Lalu ada kichinto dan chanto yang artinya dengan rapi dan dengan benar. Lalu di sini kita ada fushigi yang artinya aneh atau ajaib. Sedangkan untuk okashi ini artinya aneh namun penggunaannya bebas ya, dalam konteks hal yang menarik tapi aneh. Sedangkan untuk fushigi yang tadi itu digunakannya untuk sesuatu yang aneh namun ajaib ya minasang. Lalu di sini ada heng yang artinya aneh juga, namun ini konteksnya tidak pada biasanya konteks negatif. Nah, dan di sini kita punya materi tentang nani o wasuremashita yang artinya melupakan, dan nani ni aimas. Ini penggunaan partikel mutlak ya, ni aimas nih ya minasang.
Jika kita ingin menggunakan aima, sudah pasti partikelnya ni, yang artinya menemui kepada atau menemui pada. Lalu di sini kita punya penggunaan kotaimasu. Kotaimasu juga di sini menggunakannya partikel o. Ini artinya menjawab untuk konteks soal atau pertanyaannya minasang. Sedangkan untuk henjishimasu ini artinya menjawab namun dalam konteks perintah atau konfirmasi. Nah, perbedaannya kalau kotaimasu ini biasanya kita menjawab kalau lagi ujian, lalu kita dikasih pertanyaan dan harus menjawab, ini kita gunakan kotaimasu. Lalu di sini ada henshin artinya balasan pesan, dan shinimasu yang artinya mati, ini untuk konteks film atau hewan. Sedangkan untuk nakunarimasu ini artinya meninggal dunia atau menjadi tidak ada untuk konteks manusia ya minasang. Ini berbeda juga. Biasanya ini bedanya ini untuk hewan karena sini atau sine, lalu nakunarimasu ini untuk untuk manusia atau manusia atau tidak ada lagi. Lalu di sini kita ada bikurimasu yang bikurisuru yang artinya kaget. Ini biasanya penggunaannya itu secara spontan dan lisan ya minasang. Sedangkan untuk odorokimasu ini konteks terkejutnya itu untuk penulisan di buku atau cerita ya minasang. Jadi kalau kita menulis cerita dan merasa terkejut, itu kita tidak bisa gunakan odorokimasu ya. Lalu kita di sini punya anshinshimasu yang artinya lega atau tenang. Ini untuk kekhawatiran, sedangkan untuk anzenshimasu ini aman artinya ya minasang. Lalu di sini ada yasei atau yasemasu yang artinya kurus, ini untuk konteks badan. Lalu di sini ada hosoi yang artinya kurus juga, namun ini ramping. Ini konteksnya untuk benda ya minasang. Jadi kalau kita ingin menunjuk pulpen yang ramping, kita gunakan ini hosoi. Dan kita di sini punya chikokushimasu yang artinya terlambat. Ini konteksnya untuk terlambat pada jadwal yang sudah ditentukan, konteksnya terjadwal. Sedangkan untuk okuremasu ini terlambat, konteksnya bebas, jadi bisa gunakan apa saja. Lalu di sini ada yoku yang artinya dengan baik atau sering, dan jitsu atau honto ini artinya sebenarnya. Lalu di sini kita punya kitanai yang artinya kotor, dan yogoremasu artinya kotor juga. Namun kitanai di sini keterangannya ini untuk sifat, sedangkan yogoremasnya untuk kegiatannya ya minasang. Nah, ini ada kanashi yang artinya sedih untuk beragam hal, sedangkan hisabishinya sendiri ini untuk rasa sedih karena kesepian. Nah, di sini kita punya ini tochude yang artinya dalam tengah keadaan, dan osewani narimasu yang artinya maaf akan merepotkan di awal pertemuan di sini, atau sewanya sendiri artinya maaf akan atau dimaafkannya, maafkan ya minasang. Nah, lalu di sini ada tambahan materi tentang shitsureishimasu. Nah, untuk shitsurei-nya sendiri artinya itu tidak sopan, sedangkan shitsureishimasu-nya ini artinya itu akan tidak sopan, dan shitsureishimasu-nya itu artinya terima kasih telah tidak disopankan. Nah, lalu kita di sini punya materi tentang osewani narimashita, artinya terima kasih telah direpotkan untuk akhir hubungan bekerja. Ini masta yang artinya telah, dan ya ini sewani itu artinya terima kasih telah ya minasang. Lalu kita punya domo yang artinya terima kasih. Ini biasanya
kalimat lengkapnya itu domo arigato gozaimasu, namun arigatonya kita bisa hilangkan. Dan di sini kita punya sumimasen yang artinya maaf atau terima kasih untuk konteks karena telah merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Nah, di sini kita punya shupatsu shimasu atau ikimasu dan demasu yang artinya berangkat. Lalu kita punya touchaku shimasu atau kimasu atau suku ini artinya datang. Dan di sini ada yoimasu atau yopparai atau futsukayo yang artinya mabuk. Nah, di sini juga kita punya ikimasu untuk grup 1 yang artinya pergi atau bisa juga untuk konteks sedang berjalannya proses ya minasang. Lalu di sini kita punya ikimasu yang grup 2, ini artinya hidup. Lalu kita di sini punya ura, gyaku dan ushiro yang artinya belakang, kebalik dan belakang. Ini konteksnya untuk benda ya minasang. Jadi misalkan cover buku di belakangnya, nah kita gunakan ura. Lalu di sini ada keiga atau luka, lalu ada kizu. Ini lukanya untuk konteks keadaan, sedangkan kizu untuk luka goresan, tapi bukan badan ya minasang, ini untuk benda saja. Lalu kita ada yasashi, baik hati, shinsetsu, baik hati atau ramah, kawaii, lucu dan imut. Lalu ada jouhou, informasi lanjutan. Lalu ada oshirase, informasi pengumuman. Ada yuenchi, taman bermain, dan youchieng, ada TK. Lalu di sini ada uchi, ie, otaku. Ini penggunaan konteksnya juga berbeda ya minasang. Ini otaku ini untuk menyebutkan rumah dari orang yang kita hormati, sedangkan ie ini rumah, sedangkan uchi ini biasanya seperti hanya bangunannya ya minasang. Lalu di sini kita ada otoko atau dansei, ini untuk laki-laki, dan di sini ada onna atau josei, perempuan. Nah, untuk dansei atau josei sendiri ini bisa kita kelompokkan untuk kelamin ya minasang, untuk penyebutan kelamin. Dan danjo di sini ada penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kita ada tasukemas yang artinya menolong namun dalam keadaan urgent atau penting. Dan di sini kita ada tetsudaimas yang artinya membantu. Lalu kita ada seikatsu, kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, dan kurashi yang artinya kehidupan, ini konteksnya sedang menjalani ya minasang. Dan di sini ada jinsei artinya kehidupan namun dalam konteksnya keseluruhan selama hidup atau kebiasaan. Lalu di sini kita ada agari kudasai yang artinya silahkan masuk. Ini agari kudasai itu kita bisa gunakan ketika rumah kita tinggi atau pintu rumahnya itu tidak datar dengan tanah ya minasang. Lalu kita boleh gunakan agari kudasai. Sedangkan untuk hairi kudasai ini kita bisa gunakan atau kita ucapkan silahkan masuk ketika lantai dan pintunya itu tingkatannya sama ya minasang. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Lalu di sini ada soro-soro, mamonaku. Lalu ada mau sugu dan sugu, ini artinya sudah saatnya, sebentar lagi, sudah segera atau sebentar, langsung atau segera. Ini biasanya ada mau sugu dalam konteksnya sudah akan segera ya minasang. Lalu di sini kita punya shibaraku yang artinya sudah agak lama atau sebentar dan belum lama ya minasang. Nah, di sini ada hisashiburi desu ne. Ini biasanya diucapkan ketika kita sudah lama tidak bertemu ya minasang. Nah, ini biasanya jarak panjang tidak bertemunya ini lama. Lalu di sini kita punya karimas yang artinya meminjamkan, dan
ada kasih mas dan memberi pinjam. Ini konteksnya kasih karimas ini konteksnya itu seperti kita yang meminta pinjam, meminta dipinjamkan, sedangkan kasih masnya ini itu konteksnya kita yang memberi pinjam ya minasang. Nah, di sini kita ada arimas yang artinya ada. Ini untuk penggunaan benda mati, dan ada mochimas yang artinya membawa atau mempunyai. Ini juga konteksnya benda ya minasang. Lalu di sini ada imas, ini konteksnya ada dan penyebutannya untuk makhluk hidup. Oke, di sini kita punya koto babung yang artinya bagian, sedangkan untuk bubung ini titiknya ya minasang. Jadi titik bagian ini kita bisa gunakan bubung. Dan di sini kita ada suwarimas atau isunikoshi o kakemas, artinya duduk, sedangkan untuk kosinya nih ya minasang itu artinya pinggang. Lalu di sini ada yukuri yang artinya pelan-pelan atau santai. Ini bisa juga diartikan sebagai libur. Nah, di sini kita juga punya urimas yang artinya menjual, sedangkan untuk urikire ini artinya sendiri, itu terjual habis. Nah, lalu di sini kita punya yoyaku yang artinya reservasi atau memesan. Ini konteksnya di tempat. Sedangkan untuk cumong ini memesan, namun konteksnya kita sudah di tempatnya minasang. Sedangkan kalau reservasi kan kita bisa memesan secara daring. Lalu di sini kita ada shurisimas yang artinya memperbaiki secara detail atau rinci. Sedangkan untuk naosimas ini penggunaan memperbaikinya itu kalau barangnya terlihat di mata kita dan mudah untuk diperbaiki. Lalu di sini kita ada kachimas yang artinya menang, dan nyushousimas yang artinya memenangkan. Nah, selain itu, lalu di sini kita punya sukeru yang artinya meletakkan, mengenakan, mencocokkan, dan ada ini kalimat pembandingnya itu ada kakemas ya minasang yang artinya menaburkan. Lalu di sini kita ada sanmai tarimaseng yang artinya kurang 3 lembar. Ini awal kalimatnya dari tarimas yang artinya tidak cukup atau kurang. Nah, untuk keko tarimas atau kanari ini artinya cukup. Nah, ini ada nimai tarimaseng atau nima yang artinya 2 lembar lagi. Ini juga menyatakan kekurangannya minasang. Maksudnya ini kurang 2 lembar lagi. Sedangkan untuk menyebutkan kelebihannya, di sini kita ada amarimas yang artinya kelebihan. Ini contohnya ada ichimai amarimas atau ichimai amata atau ichimai amarides yang artinya telah kelebihan 1 lembar. Dan kita di sini punya okurimas atau tadashimas atau todokemas dan watashimas. Ini artinya menyerahkan atau mengirim, dan konteksnya kata benda ya minasang. Lalu kita di sini ada sutaimas yang artinya menyampaikan pesan, sedangkan ada kalau atsumemas itu untuk mengirim atau mengumpulkan ya minasang. Di sini ada muryo atau tada yang artinya gratis, sedangkan untuk penggunaan tadanya sendiri itu artinya hanya saja. Lalu di sini kita ada ninki yang artinya populer dan yume yang artinya terkenal. Ini beda ya minasang. Kalau ninki ini kita bisa sebutkan dia populer di suatu tempat, sedangkan untuk yume itu terkenalnya menyeluruh ya minasang, tidak hanya satu tempat. Lalu di sini kita ada waribiki yang artinya potongan harga atau diskon. Di sini juga ada seru artinya potongan harga, dan hangbaku artinya setengah harga. Ini hangbaku ini terdiri dari hang yang artinya setengah, sedangkan bakunya ini untuk menyatakan harga barangnya ya minasang. Lalu di sini juga kita punya kotobatachimas yang artinya lewat. Ini konteksnya untuk waktu yang terukur, yang masih bisa dihitung ya maksudnya minasang. Di sini ada artinya ada
Lalu di sini ada sugimas yang artinya melewati atau terlewat. Ini konteksnya untuk keadaan atau tempat ya minasang. Lalu di sini kita ada shaberimas yang artinya mengobrol. Ini konteksnya bisa bebas. Ini bisa mengobrol atau saja atau gibah nah ya minasang. Lalu di sini ada oshaberi, tukang ngobrol, cerewet atau suka mengobrol. Ini seperti pelakunya ya minasang. Lalu di sini ada kaiwa yang artinya percakapan. Ini konteksnya untuk pendidikan. Lalu di sini ada hanashi yang artinya berbicara dan imas yang artinya berkata. Nah, lalu kita di sini juga punya kuwashi yang artinya teliti atau detail. Ini konteksnya itu untuk penyampaian atau penjelasan. Sedangkan untuk komakai ini artinya hanya bisa digunakan untuk receh ya minasang, untuk uang receh. Nah, uang koinnya itu kita bisa sebut dengan dama ya minasang. Nah, lalu di sini kita punya orimas yang artinya turun atau menuruni. Sedangkan untuk oroshimasnya sendiri ini konteks artinya menurunkan. Ini konteksnya itu muatan ya minasang, kayak seperti kita sedang menurunkan barang dari mobil, ini kita bisa gunakan oroshimas. Lalu di sini kita ada ochimas, korobimas dan naoremas. Ini konteksnya sama-sama jatuh, namun kegiatannya berbeda ya minasang. Jadi kalau ochimas ini jatuhnya ini untuk benda, sedangkan untuk korobimas ini terjatuhnya itu tersungkur. Jadi seperti wajah duluan yang jatuh ke tanah. Sedangkan untuk tauremas ini kita bisa gunakan untuk pohon. Pohonnya itu bisa jatuh, roboh atau tumbang. Nah, di sini kita juga ada kini simas yang artinya melakukan dengan perasaan, namun perasaannya ini khawatir. Sana sinpainya sendiri artinya khawatir. Lalu anzen cemas, heiki tidak usah khawatir atau aman. Lalu sini juga ada kigasukimas yang artinya tersadar. Nah, di sini kita juga punya shokunin yang artinya orang pekerja atau karyawan. Lalu di sini ada shokusho atau sokushu atau sigotonya. Ini untuk pekerjaan, ini untuk namanya ya minasang, untuk kegiatannya. Kegiatannya itu pekerjaan, bukan kegiatannya minasang. Nah, lalu di sini juga kita punya rangkuman kosakata aktif dan pasif. Di sini simbol A untuk aktif, P-nya untuk pasif. Di sini ada kowashimas yang artinya merusak, sedangkan kowaremas artinya rusak. Yogoshimas artinya mengotori, yogoremas menjadi kotor. Lalu di sini juga kita punya moyashimas yang artinya membakar. Ini konteksnya untuk benda yang tidak dikonsumsi atau tidak dipakai lagi. Contohnya sampah. Sedangkan untuk moemas ini terbakar, namun konteksnya sama tapi bendanya tidak dikonsumsi atau tidak dipakai lagi ya minasang. Ini bisa jadi bukan sampah ya minasang, moemas ini. Sedangkan untuk yakimas ini membakarnya untuk konteks benda yang dikonsumsi atau dipakai seperti daging. Ini seperti konteks barbekyuan ya, menggunakan yakimas. Sedangkan untuk yakemas ini terbakar, namun konteksnya sama tapi berbeda. Ini adalah konteks yang dikonsumsi atau dipakai. Contohnya kursi yang tidak sengaja terbakar oleh api atau lilin. Lalu di sini kita ada kakemas yang artinya menggantungkan, menaburkan dan menelpon. Namun berbeda dengan kakarimas yang artinya tergantung. Ini kakarimas sendiri kita bisa artikan menghabiskan waktu ya minasang. Lalu di sini ada kata zukemas yang artinya membereskan. Lalu ada kata zukimas yang artinya beres. Lalu di sini kita ada taoshimas yang artinya merobohkan atau menumbangkan. Ini kata kerja grup 1. Sedangkan untuk taoremas ini artinya roboh atau tumbang. Sedangkan untuk umimas ini artinya melahirkan dan umaremas itu dilahirkan. Nah, langsung selanjutnya kita di sini punya nakushimas yang artinya menghilangkan atau kehilangan. Ini konteksnya nyawa ya minasang.
Lalu di sini ada naku narimas yang artinya hilang, habis atau meninggal. Lalu di sini kita ada ugo kasimas yang artinya menggerakkan dan ugo kimas artinya bergerak. Ini ada agemas yang artinya memberi, meningkat atau menaikkan, dan agarimas untuk naik atau meningkat. Dan di sini ada akemas yang artinya membuka, akimas terbuka, hikimas menarik atau membuka, dan hirakimas artinya membuka dalam konteks kuncup. Sedangkan untuk simemas ini untuk arti menutup, simarimas tertutup, tomemas memberhentikan, dan tomarimas berhenti. Lalu di sini ada magemas, ada artinya membengkokkan, sedangkan magarimas artinya bengkok atau belok. Dan di sini kita ada naosimas yang artinya memperbaiki atau menyembuhkan, sedangkan naorimas itu artinya hanya membaik atau membaiki ya minasang. Dan di sini ada sukemas artinya menyalakan dan sukimas menyala. Atsumemas artinya mengumpulkan dan atsumarimas artinya berkumpul. Todokemas artinya menyampaikan dan todokimas artinya sampai. Narabemas artinya menata atau merapihkan dan narabimas artinya berbaris atau tertata. Lalu di sini ada kaimas artinya mengganti atau merubah, atau kawarimas yang artinya berganti atau berubah. Nah, lalu di sini kita ada otosimas yang artinya menjatuhkan atau kehilangan atau menghilangkan. Ini kata kerja grup 1 yang konteksnya untuk kantong. Ini bisa diartikan menjatuhkan secara tidak sengaja atau merogoh kantong. Dan di sini kita ada ochimas jatuh, hazusimas melepaskan. Ini konteksnya untuk yang tadinya terlekat ya minasang. Nah, contohnya ada seiki o hazusimas. Lalu di sini ada ini hazusimas, hazuremas terlepas. Di sini ada kesimas memadamkan atau mematikan. Di sini ada kiemas artinya padam atau mati, sedangkan untuk modosimas ini artinya mengembalikan dan modorimas artinya kembali. Ini modosimas ini bisa diartikan sebagai pinjam pakai ya menasang. Dan sini ada kaesimas. Lalu di sini ada futsukemas yang artinya menabrak dan butsukarimas artinya tabrak. Lalu di sini ada berasimas yang artinya menurunkan untuk jumlah atau nilai. Berimas turun, sagemas menurunkan, sagarimas turun. Dan ini ada hige yang artinya jenggot dan kegiatan mencukurnya itu sorimas. Lalu di sini ada okuremas terlambat dan ochikoku telat. Lalu di sini ada itekimas yang artinya saya pergi, dan menjawabnya itu iterashai, selamat jalan atau perginya atau pergilah. Sedangkan ini tadaima itu artinya saya pulang, dan menjawabnya itu menggunakan okaerinasa yang artinya selamat pulang kembali atau pulanglah. Ini ada zuto yang artinya terus menerus, sedangkan dandan atau dondon ini artinya berangsur-angsur atau lagi dan lagi. Lagi dan laginya ini kita bisa gunakan dondon, sedangkan berangsur-angsurnya kita gunakan dandan. Nah, itu materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Arigatou gozaimashita.